Ya, salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Amanat kepada Orang Muda. Pada saat ini kami mengundangkan saudara-saudara, khususnya kepada seluruh orang-orang muda. Kita boleh berkumpul bersama-sama dan boleh mendengarkan nasihat firman Tuhan, dan kita boleh mengerti setiap rencana-rencana Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Ya. Kita akan masuk ke pasalnya yang ke-145. Pasalnya yang ke-145, judulnya Percakapan yang Ditinggikan. Orang yang paling berpendidikan dalam segala ilmu tidak selamanya perkakas-perkakas yang paling tepat buat keperluan Tuhan. Banyak orang yang dikesampingkan dan orang-orang yang kurang kesempatan untuk memperoleh pengetahuan dari buku-buku menggantikan mereka itu. Karena orang-orang yang disebutkan belakangan mempunyai pengetahuan akan perkara-perkara yang dapat dijalankan dalam hidup, hal mana diperlukan untuk keperluan tiap-tiap hari. Berhenti menjadi pelajar-pelajar sudah merasa puas dengan dirinya dan tidak perlu lagi diajar, meski oleh Yesus sendiri, yaitu guru yang terbesar yang pernah datang ke dunia ini. Semua orang yang sudah bertumbuh dan menjadi lebih luas, yang kuasa pikirannya sudah diperbaiki oleh penyelidikan yang sedalam-dalamnya akan kitab suci, supaya mereka itu dapat mengetahui kehendak Tuhan akan sampai kemana pangkat-pangkat yang berguna. Karena perkataan Tuhan dapat memasuki hidup dan tabiat mereka. Perkataan itu mesti melakukan pekerjaan yang istimewa. Bahkan makan terus sehingga ia menceraikan sumsum dengan tulang. Dan lagi, yaitu hakimlah atas segala kepikiran dan niat hati orang. Perkataan Tuhan haruslah menjadi makanan yang membuat seorang Kristen mesti menjadi kuat dalam roh dan pengetahuan, supaya dapat berperang demi kebenaran dan keadilan. Mengapa orang-orang muda kita, bahkan yang sudah lebih dewasa pula, ada yang begitu gampang tersesat kepada pencobaan dan dosa? Yaitulah karena perkataan Tuhan tidak dipelajari dan dipikir-pikirkan sedalam-dalamnya sebagaimana sepatutnya. Kalau perkataan itu dihargai seakan ketulus ikhlasan ada dalam hati, satu kekuatan semangat yang akan melawan segala pencobaan setan hendak membuat yang jahat. Satu kemauan hati yang teguh dan tetap tidaklah didatangkan ke dalam hidup dan tabiat. Karena pengajaran Tuhan yang suci tidak dijadikan pelajaran dan pokok pikiran. Tidaklah ada usaha yang dilakukan sebagaimana patutnya untuk menghubungkan pikiran dengan pertimbangan-pertimbangan yang bersih dan suci, dan menyimpangkan dari yang kotor dan tidak benar. Ya, jadi betapa perlunya kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati kita. Ya. Kita harus datang kepadanya dengan hati yang hancur dan penuh penyesalan. Apalah gunanya itu kita menyombongkan diri kita, apalah kita memamerkan akan jabatan kita. Ya, itu semua tidak penting. Ya. Yang penting di sini ialah bagaimana kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tidak diadakan pemilihan akan bagian yang lebih baik duduk dekat kaki Yesus sebagaimana Maria, ya. Seperti telah dilakukan Miriam untuk mempelajari pelajaran-pelajaran dari guru surga itu, supaya semuanya dapat disimpan dalam hati dan dihidupkan dalam hidup sehari-hari, ya. Pikiran yang sedalam-dalamnya atas perkara yang suci akan meninggikan dan menghaluskan pikiran dan akan menumbuhkan orang-orang Kristen laki-laki dan perempuan yang bertabiat mulia. Tuhan tidak akan menerima seorang daripada kita yang mengecilkan segala kuasanya dalam penghinaan dunia yang penuh hawa nafsu, baik pikiran, perkataan maupun oleh perbuatan. Surga adalah satu tempat yang bersih dan suci, di mana seorang tidak dapat masuk kecuali kalau sudah dihaluskan, dirohanikan, dibersihkan, dan disucikan. Maka adalah pekerjaan yang kita harus lakukan buat diri kita sendiri, dan kita akan sanggup melakukan pekerjaan itu hanya dengan mengambil kekuatan dari Yesus. Kita harus menjadikan kitab suci itu satu pelajaran di atas segala buku yang lain. Kita harus cinta kepadanya dan menurut sebagai suara Tuhan. Kita patut melihat dan mengerti
segala larangan dan tuntutan Tuhan, hendaklah dan jangan engkau, dan insaf akan arti yang sebenarnya dari perkataan Tuhan. Apabila perkataan Tuhan dijadikan penasihat kita dan kita menyelidiki Alkitab untuk memperoleh terang, ya, malaikat-malaikat surga pun mendekat untuk menekankan pikiran dan menerangi pengertian, sehingga dengan sesungguhnya dapat dikatakan, apabila nyatalah sabdamu, orang beroleh terang dan orang bodoh pun dijadikan bijaksana. Tidak heran bahwa tidak lebih banyak pikiran arah ke surga terdapat di antara orang-orang muda yang mengaku beragama Kristen. Apabila begitu sedikit perhatian diberikan kepada perkataan Tuhan. Nah, jadi perhatian kita harus diberikan sepenuhnya kepada Tuhan, ya, sehingga kita boleh dilayakan menyampaikan akan kebenaran Tuhan. Walaupun pada saat ini mungkin ada dari saudara-saudara yang menganggap bahwa saya ini tidak fasih dalam berbicara, ya, saya ini tidak layak, ya, untuk menyampaikan kebenaran Tuhan. Tapi di sini Tuhan berjanji, Dia akan memberikan kebijaksanaan kepada orang yang tidak mampu sekalipun. Bila mana kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, ya, sebagaimana Musa, ya, banyak alasan yang dia ambil. Tapi Tuhan mau memakai dia, ya. Dan akhirnya Musa pun mau. Dan kita lihat bahwa Musa adalah orang yang paling lemah lembut di dunia, ya. Dikatakan, apabila perkataan Tuhan dijadikan penasihat kita dan kita menyelidiki Alkitab untuk memperoleh terang, malaikat-malaikat surga pun mendekat untuk membantu kita, ya. Kalau pikiran orang-orang muda kita serta orang-orang yang sudah lebih tua umurnya ditunjukkan kepada yang benar, apabila berkumpul bersama-sama, maka percakapan mereka itu akan selalu mengenai perkara-perkara yang tinggi. Apabila pikiran itu suci dan segala sesuatu yang dipikirkan itu ditinggikan oleh kebenaran Tuhan, maka perkataan itu pun akan mempunyai tabiat yang sama. Laksana buah kasturi keemasan dalam rantang perak adanya. Tetapi dengan pengertian sekarang ini, dengan adat kebiasaan sekarang, dengan ukuran yang rendah di mana orang-orang mengaku dirinya beragama Kristen, sudah merasa puas mendapatkan, maka percakapan itu pun rendah dan tidak ada faedahnya. Adalah yaitu daripada dunia ini, yaitu seperti dunia juga adanya, dan tidak berbau kebenaran atau berbau surga, dan tidak mencukupi meskipun ukuran dari orang dunia yang beradab lebih tinggi. Jadi kita perlu mengarahkan pikiran kita ke surga, ya, sehingga pikiran-pikiran kita boleh menjadi pikiran yang suci dan dibersihkan, ya. Sehingga juga dikatakan segala sesuatu yang dipikirkan itu ditinggikan oleh kebenaran Tuhan. Ya, betapa pentingnya itu di dalam kehidupan surga. Dikatakan bahwa di surga, ya, di surga itu suci adanya, ya. Dan itulah yang harus kita pelajari pada saat kita berada di dunia ini, sehingga bila mana kita di surga, ya, kita tidak heran dengan semuanya itu, ya, karena kita sudah mengalaminya di dunia ini, ya. Apabila Kristus dan surga menjadi pokok pikiran, maka pembicaraan akan membuktikan hal itu. Percakapan akan digarami dengan karunia. Amin. Dan si pembicara itu akan menunjukkan bahwa dia sudah memperoleh suatu pendidikan dalam sekolah guru surga itu, ya. Jadi kita harus menjadikan Tuhan itu guru kita, ya. Penulis Mazmur berkata, maka telah kupilih akan jalan kebenaran dan segala hukum-Mu kutaruh selalu di hadapanku. Dia mengindahkan perkataan Tuhan, perkataan itu masuk ke dalam pengertiannya, bukan untuk disia-siakan, melainkan untuk dihidupkan dalam hidupnya sehari-hari. Dari hari ke hari, dari jam ke jam, haruslah ada satu proses yang keras tentang penyangkalan diri dan penyucian yang berjalan di dalam hati kita masing-masing. Dan kemudian pekerjaan lahir akan menyaksikan bahwa Yesus tinggal diam di dalam hati melalui iman. Penyucian tidak menutupkan pintu jiwa kepada pengetahuan,
melainkan yaitu datang untuk melebarkan pikiran dan mengilhami dia untuk mencari kebenaran seperti mencari harta yang tersembunyi. Dan pengetahuan akan kehendak Tuhan akan memajukan pekerjaan penyucian, bahwa sesungguhnya lah ada satu surga. Dan aduhai betapa sungguh kita harus berusaha mencapainya. Ya. Saya berseru kepada pelajar-pelajar dalam sekolah-sekolah dan perguruan tinggi kita. Jadi Nyonya White berseru, dia mengamarkan kepada sekolah-sekolah, kepada para pelajar, kepada perguruan tinggi, supaya percaya dalam Yesus sebagai juru selamat. Ya, percayalah bahwa Dia selalu bersedia menolong engkau melalui rahmat-Nya. Apabila engkau datang kepadanya dengan tulus, engkau harus bergumul baik-baik dalam pergumulan iman. Engkau harus berjuang untuk mendapat mahkota kehidupan. Berperanglah karena genggaman setan berada di atasmu. Maka kalau engkau tidak melepaskan diri dengan paksa daripadanya, engkau akan dilumpuhkan dan dibinasakan. Musuh ada pada sebelah kanan dan pada sebelah kiri, di hadapan serta di belakangmu. Dan engkau mesti menginjak-injak dia di bawah kakimu. Berperanglah, karena ada satu mahkota yang mesti dimenangkan. Berperanglah, karena kalau engkau tidak memenangkan mahkota itu, engkau kehilangan segala sesuatu baik dalam hidupmu ini, baik pun dalam hidup di dunia akhirat. Berpeganglah, tetapi biarlah engkau berperang dalam kekuatan juru selamatmu yang sudah bangkit itu. Ya, jadi kita harus berpegang teguh pada firman Tuhan. Nah, tadi dikatakan iblis berada di samping kiri kita, kanan kita, di hadapan kita dan di belakang kita. Begitu kita harus menyatukan pikiran kita dengan Tuhan, sehingga Tuhanlah yang dapat menyanggupkan kita untuk kita lepas dari genggaman iblis itu. Ya, bila mana kita serahkan pemikiran kita kepada Tuhan, menyerahkan kehidupan kita seutuhnya kepada Tuhan, maka malaikat terang itu akan datang dan akan mengusir malaikat kegelapan itu. Jadi itulah janji yang Yesus berikan kepada masing-masing kita. Kita harus pegang itu, sehingga kita boleh dilayakkan menjadi anak-anak Tuhan. Dan juga betapa lamanya proses penyucian itu. Itu akan memakan waktu yang cukup lama bagi kita. Tapi bila mana kita memandang terus kepada Tuhan, maka waktu itu tidak akan pernah kita rasakan dan akan berjalan, oleh karena kita mengandalkan Tuhan. Dan juga di sini dikatakan penyucian tidak menutupkan pintu jiwa kepada pengetahuan, melainkan datang untuk melebarkan pikiran dan mengilhami dia untuk mencari kebenaran seperti mencari harta yang tersembunyi. Kita terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, sehingga Tuhan pun akan mendekatkan diri kita kepadanya. Karena Tuhan itu maha pengasih. Dia memberikan akan sinar matahari untuk orang baik dan orang jahat. Dia memberikan kita udara yang segar, sehingga kita mendapatkan kesehatan dan kekuatan untuk melakukan kegiatan kita setiap hari. Begitu panjang, dalam dan luasnya kasih Tuhan kepada masing-masing kita. Baiklah kita terima itu, dan baiklah kita boleh membagikan itu kepada orang-orang di sekitar kita. Khususnya bagi orang-orang muda, Tuhan memanggil kita dengan panggilan yang sama untuk datang kepadanya. Dan baiklah kita katakan, Tuhan, pakailah saya hari ini sesuai dengan kehendak-Mu. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.